Abdullah ibn Mas'ud, dia berkata, innal mu'mina yardunubah, sungguhnya orang beriman itu melihat dosanya ka'annahu fi asli jabalin, itu seakan-akan dia di bawah gunung. Kata Abdullah bin Mas'ud, orang yang berdosa melihat dosa-dosanya itu seperti dia duduk di bawah gunung. Ya khawfu ayyaqa'a alaihi, dia takut kalau suatu saat gunung itu atau apa yang ada di atas gunung itu meruntuhinya. Maksudnya orang beriman itu sekali dia melihat satu dosa yang ada padanya, maka ia sangat takut jika dosa itu kemudian sampai mendatangkan azab Allah. Maksudnya seperti itu, sehingga dia cepat-cepat bertobat, cepat-cepat memohon ampun kepada Allah. Ini kalau orang beriman. Sekarang poin yang berikutnya, madumul maksiati alal mu'min, besarnya maksiat bagi seorang mukmin sekalipun maksiat itu kecil. Jadi orang mukmin, kita kalau mengaku orang beriman kepada Allah, memandang dosa, sekalipun dosa itu kecil, dosa remeh, itu dalam pandangan orang beriman menjadi besar. Dewek, kalau melihat dosa itu sekalipun kecil, maka kalau seandainya kita memang betul-betul orang beriman, menjadi besar. Contohnya pada kasus pertemuan sebelumnya. Pertemuan sebelumnya kan ada orang yang menangis selama 40 tahun. Dia menangisi satu dosa yang mungkin dosanya itu kita anggap sepele dan remeh. Dosanya adalah dia mengambil debu yang menempel di tembok tetangga tanpa sepengetahuan pemilik rumahnya. Bayangkan saja, oleh dia ditangisi sampai makan 40 tahun. Padahal kalau kita mungkin itu anggap itu bukan dosa lah, kata debu nempel mau saya takut mau gitu ya. Tapi bagi orang mukmin ternyata sekecil apapun itu dosa menjadi besar. Kalau kita nggak tahu, kita juga orang mukmin, dosa itu besar, tapi kadang-kadang kita anggap remeh kok. Iya, kita kan seperti itu ya. Kita sering melakukan satu dosa, dosa itu besar, tapi ternyata kita memandangnya remeh. Bersamaan dengan itu, kita adalah orang beriman. Malaikat tenek deleng, ki model orang beriman apa itu ya. Iya. Makanya di sini disebutkan seperti itu. Dan berikutnya, wahawanuha, dan dosa yang remeh, dosa yang besar, dan dosa yang besar, dosa yang hitungannya adalah dosa besar di sisi Allah. Bagi orang yang fajir, bagi orang yang ahli maksiat menjadi kecil. Nek wong ahli maksiat, ahli berdosa, dia melihat dosa besar itu kecil. Mulanya sampai cokane ngerti ada ngomong. Padahal dia melakukan satu dosa besar, gampang esuk tobat. Ya kan? Karena dia menganggap dosanya itu adalah kecil, padahal itu dosa besar. Mas, sampean kenapa tidak sholat? Bukankah sholat itu wajib? Lah, Allah ki Maha Pengampun, Mas. Esuk gampang nanya tobat. Masya Allah kemudian mengampuni dosa-dosaku. Kalau apa yang dia sampaikan betul, tapi permasalahannya adalah dia menganggap dosa yang besar itu adalah remeh sekali. Sehingga bertahun-tahun ia tumpuk-tumpuk dosa-dosa itu, tidak kunjung-kunjung tobat, dan belum lagi ia kemudian terjerumus di dalam perbuatan dosa-dosa yang bertambah, semakin dia bertambah. Kebanyakan manusia seperti itu. Sampai kan coba nih ngomong lah, Allah kan Maha Pengampun, Allah Maha Murah, kan? Allah bakal kenal hambane, ini hambane wis tobat ya, mesti memang lagi lakoni iki, lagi lakonku. Nanti kalau suatu saat kemudian aku bertobat, oh Allah Maha Pengampun, ya karuan, Allah memang Maha Pengampun. Tapi jangan pernah melupakan
Allah itu juga kemudian memiliki azab yang keras. Dan jangan pernah melupakan pula yang namanya waktu di dalam hidup, kemudian senantiasa bersanding dengan kematian, dan kematian itu datangnya tiba-tiba tanpa permisi, tanpa mengetuk pintu terlebih dahulu, karena kematian itu pasti datangnya tiba-tiba. Anak wong itu ujuk-ujuk meninggal kepriwe jajan celaka no, ya. Waduh, alhamdulillah min dzalik. Wa minha annal 'abda la yazalu yartakabu adh-dhanba hatta yuhawwina alaihi wa yazhiru fi qalbihi. Seorang hamba yang senantiasa terus menerus melakukan satu dosa. Kalau ada hamba terus menerus melakukan satu dosa, maka dampaknya diantaranya adalah nanti akan menganggap remeh dosa-dosa itu, padahal dosa itu besar. Kalau ahli maksiat, dampaknya adalah nanti menganggap remeh dosa-dosa itu, padahal dosa itu adalah besar. Antum bisa saksikan orang yang senantiasa dan terbiasa melakukan satu perbuatan maksiat di dalam hidupnya, bukankah sampai hari ini kemudian dia tidak bertobat? Permasalahannya apa yang membuat dia tidak bertobat? Karena menganggap dosa-dosa yang besar itu remeh. Sementara dengan kondisi seperti itu ia menyandingkan dengan Allah Maha Pengampun. Karena ya dia bersandar dengan kemurahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sementara kemudian harapannya banyak kepada Allah. Dan berikutnya, dan kondisi di dalam hatinya nanti akan menjadi sesuatu yang memilukan. Karena permasalahannya adalah dia akan betul-betul terjerumus di dalam dosa-dosa besar. Sementara hatinya menganggap sangatlah kecil dosa-dosa itu. Akhirnya hati manusia menganggap dosa-dosa itu kecil sekali, padahal dosa-dosa itu sangat besar di sisi Allah. Sekalipun anak hadis Nabi, Nabi ini kan hadis yang Masya Allah kalau saya katakan, dan hadis ini cukup kita senangi. Hadis itu menyebutkan seperti ini, la kabirota mangal istighfari. Tidak ada dosa-dosa besar dalam pandangan Allah selama manusia mau memohon ampun kepada Allah. La sahirata, tidak ada dosa-dosa kecil selagi manusia melakukan terus menerus. Yang menjadi kemudian perlu digarisbawahi adalah taubat dan memohon ampun kepada Allah. Apakah manusia mau apa? Tidak. Kalau hatinya sudah menganggap kecilnya dosa-dosa padahal di sisi Allah itu besar, maka ini adalah sesuatu yang cukup memilukan bagi hati. Kenapa bisa seperti itu? Akan menutup dari segi semua pintu sisi-sisi taubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, untuk bidai medali. Ini contoh. Dari Ali bin Husain. Dari Ali bin Husain Ibnu Abi Maryam. Ali bin Husain Ibnu Abi Maryam dia berkata, Riyah Al-Qais, dia berkata, yaitu Riyah Al-Qais, ini natifun wa arbamuna danban, li nayifun wa arbamuna danban, aku memiliki dosa 40 katanya. Dia ngomong, aku memiliki dosa 40. Sampai nak hitung-hitungan dosa itu ya. Wah kayak. Kalau Anda bisa menghitung dosa yang Anda panjenengan lakukan, ini menunjukkan sedikitnya dosa-dosa. Karena kita tahu sesuatu yang banyak dan melimpah ketika itu sudah tidak bisa dihitung. Sampai bilang sesuatu sudah bisa dihitung, ya kayak sebenarnya melimpah. Contohnya yang disampaikan kayak panen pari. Sampai pagi ini akeh kok, ya alhamdulillah akeh. Ono no sud anak tebung kandi, kon ngitung, akeh ora jajan.
Oke, jumlahnya kan apa ya? Karena sesuatu yang sudah tidak bisa dihitung, maka ini melimpah dan banyak. Kin nembe jenengane banyak. Tapi sesuatu yang bisa dihitung ini tidak banyak. Mulanya nang Al-Quran, karena ayat yang menyebutkan. Karena nang surat Al-Humazah, wailul likulli humazatil ya alladzi jama'a lamma wa'ad dada. Itu orang yang mengumpulkan harta-harta bendanya, menumpuk-numpuknya, menghitung-hitungnya. Nek bisa dihitung, belum sugih. Kalau masih bisa dihitung, itu belum melimpah. Tapi kalau sudah tidak bisa dihitung, ini baru melimpah. Contoh, rezeki yang tidak bisa dihitung, dulu saya pernah menyampaikan kepada panjenengan, yaitu Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf, dia memiliki kambing. Kalau kambingnya itu kemudian berkeliaran di satu kota, maka ujung kota sampai perbatasan, maka ada kambingnya, yaitu Abdurrahman bin Auf. Wah, yang apa buat dia kayak kambingnya? Wakil jumlah berarti kan ya. Dan dia suatu kali dia itu pernah membuat 1000 unit rumah, dibagikan atau kemudian didonasikan untuk orang-orang yang tidak memiliki rumah, fakir, miskin, dan yang lain-lain. Membuat 1000 unit rumah diberikan cuma-cuma. Kemudian memberikan sebanyak 315 atau 313 bekas veteran perang Badar. Masing-masing diberi tunjangan sejumlah 150 juta. Masya Allah ya. 150 juta, wong 300, yaitu 313. 1000 unit rumah. Belum lagi pada posisi perang Tabuk, dia itu pernah menyedekahkan di jalan Allah itu sejumlah 86 kilo emas. Nah, segini kayak itu duitnya berapa? Wakeh. Kalau sudah tiba-tiba di situ, ya, bulannya Anda kalau suatu saat melihat orang kaya masih menghitung-hitung harus, oke? Karena kalau orang sudah kaya itu tidak menghitung-hitung lagi, karena rezekinya sudah tanpa batas. Kan dulu saya pernah cerita kepada Anda, sampai-sampai yang namanya Abdurrahman bin Auf, dia kepengen jadi wong miskin, dia kan pernah gitu. Ala wong sugih seperti itu, tapi menghendaki miskin, sehingga harta bendanya dikumpulkan semuanya. Lantas tatkala kemudian dikumpulkan menjadi uang, menjadi dinar, dibelikan kurma busuk. Tujuannya apa membeli kurma busuk? Supaya nanti sudah tidak membekas uangnya. Cukup nabi kurma busuk kabilan uangnya, semuanya dihabiskan. Ya kumpulkan uangnya, habiskan semuanya, sehingga kurmanya itu membentuk gunungan yang besar, macam seperti gunung, kayak 2 gunung besar. Kurma busuk kayak ngone Abdurrahman bin Auf apa? Dia alhamdulillah begitu sehari uangnya habis, harta bendanya habis, di rumah tidak ada apa-apa, cuma hanya pemandangan, yaitu pemandangan kurma busuk yang melimpah ruah. Kemudian dia menyebut kalimat alhamdulillah, alhamdulillah ya Allah, hari ini aku berhasil. Ternyata kemudian hari ini aku merasakan betapa kemudian tidak memiliki apapun, aku merasa ringan kelak hisabnya di sisimu wahai Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi Allah ternyata Allah yarzuqu man yasha. Allah memberi rezeki kepada siapa saja yang dikehendaki tanpa hitungan, tanpa batas. Sehingga Allah mengirimkan dari negeri yang jauh seseorang untuk pergi menuju negeri Madinah, utusan dari kaisar, yaitu untuk mencari kurma busuk. Tujuannya apa? Di negeri sana untuk pengobatan. Singkat cerita, seluruh penduduk Madinah tidak ada seorang pun yang memiliki kurma busuk kecuali Abdurrahman bin Auf. Akhirnya utusan kaisar itu menuju rumahnya Abdurrahman bin Auf, dan singkat cerita kurma busuknya itu dibeli 10 kali lipat. Wah, dia kemudian inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kayaknya sujud syukur udah kuning-kuning gitu ya. Aduh.
Ya, Masya Allah ya, berarti rezeki tanpa hitungan, Masya Allah. Dan balik ke sini. Wadhalika alamatul halaki. Maka jika kondisi hati manusia seperti itu, sampai kepada perkataan Hasan ya. Tadi disebutkan, yaitu berkata Riyah Al-Qais Al-Riyah Al-Qais berkata, aku memiliki 40 dosa. Ini menunjukkan bisa dihitung dosanya berarti sedikit. Kalau kita ditanya dosa Anda berapa? Banyak, berarti dosa kita melimpah. Nah lantas kemudian dia berkata, qad istaghfartu likulli dhanbi. Sungguh dosaku 40, untuk masing-masing dosaku yang jumlahnya 40 itu aku telah memohon ampun kepada Allah untuk satu dosa sebanyak 100.000 kali. Deweke satu dosa dimohonkan ampun kepada Allah sebanyak 100.000 kali. Wah, dewek dosanya 100.000, ngucap istighfar kami tobat paling ping 40. Dibalik ya, ini masalah kalau saya katakan betapa kemudian hati manusia yang cemerlang seperti itu sehingga menganggap dosa itu sangat besar di sisinya, sehingga ia takut kepada Allah sampai-sampai kemudian ia pintakan ampunan dan bertobat kepada Allah untuk masing-masing satu dosa. Ia harus mengucapkan dan bertobat sebanyak 100.000 kali. Masya Allah ya. Ya paling tidak kalau kita mengambil uswah pada kitab ini, ya paling tidak kalau di rumah nanti ya kita istighfar lah. Paling tidak sehari semalam 100 atau barangkali kemudian 200. Toh 200 di zaman kita hidup hari ini, monjoner ini seolah-olah paling top. Iya, paling top ya. Itu seakan-akan kalau kita melihat mereka memang ya kita tidak ada apa-apanya. Memang seperti itu. Makanya paling tidak ini menjadi obat bagi jiwa kita mungkin. Yang hari ini mungkin belum menemukan obatnya sehingga kemudian hati itu bisa kembali jadi bersimpuh kepada Allah. Masya Allah ya. Dia Al-Qais, dia memiliki 40 dosa. Masing-masing dosa ia mintakan ampunan dan tobat kepada Allah sebanyak 100.000 kali. Berarti ini patang bulu dari kebirus. Wah kayak banget bisa dihitung dari ya. Waduh, ngecek sehingga bisa dihitung ya dosanya ya. Aduh. Dan berikutnya, waqad dzakara Al-Bukhari telah menyebutkan, yaitu Imam Al-Bukhari. Imam Al-Bukhari menyebutkan di dalam sahihnya an Ibnu Mas'ud, dari Ibnu Mas'ud, jadi dari sahabat Ibnu Mas'ud, Abdullah Ibn Mas'ud, dia berkata, innal mu'mina yardunubah, sungguhnya orang beriman itu melihat dosanya ka'annahu fi asli jabalin, itu seakan-akan dia di bawah gunung. Kata Abdullah bin Mas'ud, orang yang berdosa melihat dosa-dosanya itu seperti dia duduk di bawah gunung. Ya khawfu ayyaqa'a alaihi, dia takut kalau suatu saat gunung itu atau apa yang ada di atas gunung itu meruntuhinya. Maksudnya orang beriman itu sekali dia melihat satu dosa yang ada padanya, maka ia sangat takut jika dosa itu kemudian sampai mendatangkan azab Allah. Maksudnya seperti itu, sehingga dia cepat-cepat bertobat, cepat-cepat memohon ampun kepada Allah. Ini kalau orang beriman. Nah, dewek kira, coba suatu saat melakukan dosa, maka kemudian merasa takut sekali dengan dosa itu. Sampai-sampai kemudian dia memohon ampunan, bertobat kepada Allah, berulang kali ia lakukan karena merasa takut jika kemudian dosa itu mendatangkan azab atau siksa dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Lantas berikutnya, wa innal fajira, akan tetapi seorang yang fajir, ahli berdosa,
dia melihat dosanya kadubabin, yaitu seperti lalat yang hinggap di hidungnya, atau seperti lalat yang hanya berlalu di depan hidungnya. Maksudnya bahwa orang yang ahli berdosa, dia melihat perbuatan maksiat dan dosa-dosanya itu remeh, padahal dosa-dosanya itu besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya nanti panjenengan bisa ngecek apakah jiwa kita adalah orang yang betul-betul beriman kepada Allah, atau memang betul-betul orang yang beriman tapi perlu kemudian kita perbaiki dengan sungguh-sungguh, sehingga nantinya derajat di sisi Allah kita memang betul-betul menjadi orang-orang yang betul-betul beriman.